Parisade sendiri begitu. Namun dampak daripada penyimpangan-penyimpangan agama terus diluruskan pada Persamuan Agung terakhir tahun 2002 di Mataram, lahir Bisma Caturwarna. Jadi tidak lagi kasta, setiap orang punya hak pemilih, pilihannya sesuai dengan kepribadian. Kepribadiannya cocok sebagai seorang pendeta, jadilah pendeta. Kepribadiannya cocok jadi sebagai pengusaha, jadilah pebisnis dan sebagainya. Ini perkembangan. Jadi revitalisasi budaya itu merupakan pelurusan kembali apa yang dulunya nyeleweng pada nilai budaya lokal dikembalikan kepada posisi yang sebenarnya. Dan agama menjadi problem solving, jadi memecahkan masalah kehidupan, jadi untuk mengatasi persoalan hidup sebenarnya. Jadi faktor ini agama menjadi faktor perubahan budaya sebenarnya. Contoh sederhana saja. Dulu nama para pendeta yang duduk di Parisade namanya Sabe Sulinggih, ya. Karena Sulinggih itu luas sekali artinya, yang punya kedudukan baik, bisa jadi raja juga seorang Sulinggih. Akhirnya kami waktu itu duduk di Parisade mengusulkan ganti dengan Sabe Pandite. Kenapa Pandite? Karena ini yang asli, tidak pendeta. Pendeta itu bahasa Indonesia yang asalnya dari Pandite. Karena orang Barat membaca Pandite, orang Inggris bahkan dibaca P-A dibaca dengan pen E, jadi pendeta jadinya. Sama dengan Panjab, ditulis Punjab, ya, orang Barat datang ditulis Punjab supaya bisa membaca Panjab. Padahal yang benar Panjab begitu, kita ikut-ikutan jadi Punjab begitu, pandit jadi pundit begitu, malah lucu jadinya gitu. Jadi ini kemudian dengan Perda Desa Adat nomor 7 tahun 2019, sebenarnya desa adat itu adalah basis implementasi pelaksanaan daripada ajaran agama yang diwujudkan dalam Trihita Karana. Jadi ekspresi daripada revitalisasi budaya sebenarnya dalam tingkah laku umat. Itu muncul perilaku yang mulai menyadari. Sekarang sudah mulai terjadi dengan, saya bangga dengan modernisasi, dengan hospitalisasi, sekolah-sekolah perhotelan banyak sekarang dagang-dagang orang Bali mulai ramah, caranya bersih dan sebagainya. Ya, lanjut banyak hal yang saya ingin sampaikan, tetapi intinya perubahan yang jadi arahan daripada kehidupan, arahan dalam budaya beragama sebenarnya ada dua. Pertama dalam teks Sanskerta namanya Kitab Brahma Sutra. Jadi Brahma Sutra ini ditulis oleh Maharsi Vyasa yang namanya beliau Badarayana. Kemudian dikomentari oleh Sangkaracarya, Madhvacarya, dan yang terakhir di era modern ini Swami Siwananda. Gimana bunyinya? Atatu Brahma Jignasa. Sekarang kalau ini mempelajari agama, mempelajari Tuhan, melalui dengan penyelidikan. Jadi rasio pun jalan di dalam memahami Tuhan. Yang kedua, Jadmadiasa Yataha. Terciptanya alam semesta terjadi ini, itu adalah sebuah proses dari Brahman sebagai asal segalanya. Kemudian yang ketiga, sastra yonituat. Kalau ingin mendalami agama, arahnya adalah kitab suci pegang, jangan yang lain-lain begitu. Karena itu di Besakeh dalam penyelenggaraan ritual upacara di Besakeh tidak boleh memakai mendengar suara balian engengan, itu tidak boleh, sonteng tidak boleh, harus Raja Purana begitu. Kalau di Besakeh pakai sonteng nanti kalau ada yang bicara ganti Merwini, ganti dia bisa fatal itu. Dan kita juga boleh memakai sonteng, tidak salah itu, tetapi asal sesuai dengan sastra. Kalau tidak sesuai dengan sastra nanti malah tidak pas. Ada kehilangan sapi bila tempo hari, cari sedan sonteng. Kok menekajak angin lah sampai itu kelendok-kelendok kena gitu. Ampura juru balian nak sampai tiang sampai loh, sing nengabu kena gitu. Cepat cerdas itu gitu. Cerdas itu ya suatu contoh saja. Jadi tapi kalau benar apa yang disontengkan menasehati luwung menyama pangmelah mekedek mekenyung dan sebagainya, rajin bekerja, nah itu patut kita dengarkan begitu. Jadi Weda, kitab suci yang wahyu, kemudian di luar ini banyak, di luar wahyu itu sebagai pendukung, itu yang kita sudah disebutkan tadi ada Ramayana, Mahabharata, Itihasa, itu Purana ada 18, Dharma Sastra ada 20, agama, Tantrayana, Darsana, dan di Bali kita diwarisi kitab-kitab tatwa begitu ya. Kemudian bagaimana teladan beragama di Bali, di Indonesia khususnya. Ini kita baca Kekawin Ramayana lagi, jadi yang paling pertama kita pelajar Kekawin itu
Hana sira ratu dibiarna prasasta ring rat musuh nira pernata jaya pandita ring ngaji kabeh sang dasa rata nama Tomoli. Ini semua beliau disebutkan jaya pandita pendeta yang benar-benar mahir. Ini harus kita ikuti. Semua musuhnya tunduk. Sira Trivikrama Pita, Pinaka Batara, Bapa Batara Wisnu Mang Jadma, Inaka Nikang Buana Kabeh Ye, Donira ni penting Jadma. Beliau adalah bapa dari Wisnu Awatara yang turun ke dunia. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga ini penting kita pahami. Guna mante sang dasarata warosira ring weda bakti ring dewa. Luar biasa bijaksana sang dasarata, ahli weda dan sangat bakti kepada dewa. Tarma lupeng fitra puja, tidak melupakan bakti kepada leluhur. Masih tersireng suwegutra kabeh sangat mencintai masyarakatnya. Ragadi musuh mepara rihati je tongwan ye tan madoh ring awak ye ke tahnana risira prawira wihikan sireng niti. Nafsu segala bisa dikuasai dengan baik sehingga tidak ada pada diri sang Dasarata begitu. Jadi tadi saya sudah singgung peredaran zaman ikuti semua, lantas apa yang dipegang untuk warga Pasek gitu ya. Warga Pasek di samping mengikuti ajaran agama punya warisan. Apa warisannya? Babat-babat yang banyak jenisnya, ada babat Pasek Pegatepan, ada Pasek Gel-Gel dan seterusnya. Bisama lebih daripada 14 bisama. Kemudian prasasti, pemencangah, dan seterusnya yang merupakan warisan yang harus dipegang. Pertama saya kutipkan di sini Bisama Ida Betara Empu Genijaya, yang ketiga dimuat dalam buku Pedoman Pendiksa. Kita Pasek sedaya umetu saking Brahmana yang kuna, wenang kita mapun gala, wenang ia ke merahasia cita melaksanakan te. Wahai orang Pasek, kamu adalah lahir dari Brahmana di masa lalu. Patutlah kamu mendiksa kewenang jika meraih cita pesanakannya, menyucikan lingkungan keluarga, sanakan. Kemudian Bisama Empu Genijaya yang keempat juga sama. Kampung Pasek Muang Bendesa kita pada wenang mujangain apan kita wining Brahma Jati. Ini tegas sekali. Kemudian yang ketiga Empu Wita Dharma yang Bisama kedua. Hampir sama juga. Kampung Pasek Gel-Gel Bendesa Tangkas Kubayan Salain Toh Jiwa Gaduh Dangke Pasek Mekabehan. Maka senananira sang Sabda Pandita Tuwi, sang Sabda Resi anak-anak yang Empu Genijaya ring Lempuyang Madya haywa kita lupa ring kayangan nira Batara, maka di Lempuyang Madya bersakih bergel-gel dalam dasar sila yukti yang kita lupa dari kayangan nira Batara kawitan tanah bakti sanistania dasa temuang wastu kita tananut ring apasanakan serta nemu runah tan Maria Pacengilan ring pesanakan sugih gawe kurang pangan. Dan inilah yang, dan ada catatan sedikit, Linggih Empu Gana sudah sekarang di Punduk Dawa. Kemudian Empu Wita Dharma juga begitu menasihati bahwa merupakan kewajiban keingatane panunduhanku, apan aku dewa sekala pertama yang di Bali. Bali Aga ya puan kita nganakan sanak, maming 3, maming 4, maming 5, mamisan, mengro juga kita. Poma kita senantu yang nora mangangkan sanak mamingro, kena kita dosa sosok upedawa tiba sangat kayangan tu ring kuntur putur pujangga dewa Lempuyang. Artinya warga Pasek tidak boleh menyebut orang keping tilu, tiang meping tilu dengan tiang meping 4, tiang meping 5, apalagi meping 17 begitu ya. Nah, kita paling jauh meminon. Setelah meminon apa jauh? Kita mesemeton, mesanak. Semeton menyama begitu. Itu yang sekarang dulu menyama, sekarang sudah mesemeton di mana-mana sudah. Tapi yang semeton Pasek begitu mereka itu. Ini memang arahan tegas sekali, kami tidak berani malah dengan Bisama ini kami tidak ikuti, banyak cobaan, banyak masalah hidup karena kita kurang taat begitu. Ada lagi Bisama Gajah Mada kepada Raja Bali pertama itu dalam Samprangan. Udah kita adibat di Bali kita Sri Cile Krisma Pakisan ayo kita terang-terang Pasek lawan Bendesa muang pro Bali muang apan sira dudu wong tanin te dudu waduan te apan sira hana mareng Bali seturung kita mareng Bali tan hana wane sira sanak te mareng Bali dan seterusnya. Ini panjang saya tidak bacakan. Intinya wahai Raja Kresna Kepakisan, jangan tidak menghiraukan orang-orang Pasek dan Bendesa dan orang-orang Bali yang sebelumnya.
itu bukan petani Anda, itu bukan amba sahaya Anda, itu adalah saudaramu juga karena keturunan dari Sang Sabda Pandita. Begitu bunyi babat, makanya zaman dulu warga Pasak yang hampir ada di seluruh desa Pekraman, desa adat, 800 balai agung dulu tersebar, itu hubungannya dengan raja sangat bagus karena dianggap sebagai saudaranya. Semua dianggap sebagai saudara dengan tulus, diakui persamaan derajat, tetapi berkembang dalam berikutnya terjadi hierarkis yang menyebabkan pergeseran begitu karena sistem politik. Jadi inti Bisama ingat pada berkawitan, melaksanakan kebaktian, menyadari bahwa paling jauh meminon, kemudian meningkatkan kesejahteraan, kalau tidak ingat jatuh kita begitu. Kemudian ide Sinuhun, ide Betara Lebar, Swargia di Giri Bongkase, beliau menyatakan Bisama itu isinya 3. Tar melupeng dewa puja, jangan sampai lupa kepada memuja para dewa. Tar melupeng pitra puja, jangan lupa kepada leluhur. Tar melupeng warga sesana, jangan sampai melupakan sesana kita sebagai warga. Apakah warga Indonesia, apakah warga Pasak, apakah warga Bali dan sebagainya. Kemudian trilogi kepasakan ini Semeton, Ketua Mahagota tingkat provinsi, nyaman Giri Prasde yang kebetulan bupati sekarang, itu menyatakan trilogi Pasak sering disosialisasikan, yaitu bakti ring kawitan, baktinih ring Bisama, wirang ring Semeton. Jadi kalau ada Semeton menghadapi masalah, seluruh umat, seluruh warga kita harus wirang ring Semetonnya, jangan Semeton itu dianggap tidak dihiraukan. Ini kita disalahkan oleh Bisama ini. Jadi kalau ada Semeton bermasalah, kita wajib untuk mendukung, kompak begitu seharusnya. Jadi simpulannya, arahan sastra dalam perubahan budaya terkandung di dalamnya revitalisasi, literasi dan moderasi beragama. Arahan sastra yang kedua berupa kitab suci Weda disebut dalam Brahma Sutra dan mengikuti perkembangan zaman diamatkan dalam Kekawian Ramayana. Bentuk pengamalan Trita Karana dan Dharma Agama, Dharma Negara dan Dharma Agama. Bagi warga Pasak, arahan sastra agama menjadi pegangan juga di samping Bisama kawitan yang tercantum dalam babat, prasasti dan seterusnya. Saya akhiri dengan mengutip pernyataan Mahatma Gandhi. I call myself as Sanatani, eternal Hindu, because I believe in the Vedas, the Upanishad, the Puranas, and all that goes the name of Hindu scripture and depo in avatars and rebirths. Jadi kami percaya semua kami adalah agama Hindu Sanatana Dharma yang abadi karena mengakui Veda, Upanishad, Purana dan berbagai nama Tuhan dicantumkan di dalam kitab suci dan juga percaya adanya awatara dan kelahiran kembali. Ini menjadi kepercayaan, keyakinan Gandhi dan kami pun setuju dengan pendapat Gandhi, mendukung kita. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.